Guna memberikan rasa aman bagi masyarakat, sebanyak 960 mahasiswa dan 41 dosen dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dikerahkan dalam aksi pemantauan hewan kurban skala besar. Fokus utama pergerakan tim berpusat di wilayah Malang Raya dengan menerjunkan 800 mahasiswa. Sementara sisanya disebar secara strategis ke beberapa wilayah langganan di Jawa Timur, mulai dari Sidoarjo, Lamongan, hingga Mojokerto. Ya, bahwa sebenarnya pelaksanaan Hari Idul Kurban ini perayaan kita semua, sehingga semua orang juga terlibat, ya, baik nanti mahasiswa, masyarakat luas, dan juga kita ingin sekali perguruan tinggi juga terlibat untuk bisa membantu agar pelaksanaan kurban ini menjadi lebih baik, lebih khidmat, dan lebih dari itu juga karena ini dari Fakultas Kedokteran Hewan itu memiliki suatu tugas dan fungsi, diantaranya adalah untuk menjaga agar masyarakat kita juga terhindar dari penyakit-penyakit yang menular, khususnya dari hewan kepada manusia. Para petugas di lapangan mengemban tugas yang cukup berat dengan melakukan 2 tahap pemeriksaan krusial. Tahap pertama adalah antemortem, yakni pemeriksaan fisik sebelum hewan disembelih, guna memastikan umur dan kelayakan syariat. Selanjutnya, tim juga fokus pada pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan organ dalam pasca penyembelihan. Hal ini dilakukan demi mengantisipasi temuan penyakit menular kronis yang kerap muncul beberapa tahun terakhir, seperti cacing hati, penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta lumpy skin disease atau LSD. Yang akan dilakukan para petugas adalah pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem itu apa? Adalah pemeriksaan kesehatan sebelum hewan itu disembelih. Jadi kita pastikan bahwa hewan itu sehat dan memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban, gitu, terutama dari tidak cacat, umur dan lain-lainnya, dan kondisi kesehatan. Lalu setelahnya itu biasanya akan dilakukan 1 hari atau sebelum dilakukan penyembelihan, hari paginya mungkin. Lalu yang cukup penting juga adalah pemeriksaan postmortem. Itu yang biasanya kami akan lakukan pasca penyembelihan. Dan itu biasanya yang akan kami lakukan adalah mengecek hampir semua organ. Kalau teorinya memang harusnya semua, gitu. Cuman biasanya pelaksanaan di lapangan itu adalah kami nanti terfokus di beberapa organ yang nanti akan diperiksa oleh mahasiswa. Apakah di situ nanti ada temuan abnormalitas, ini layak dimakan atau tidak, dan apakah ini perlu istilahnya dieliminasi atau dibuang atau tidak karena mungkin tidak layak makan. Meskipun jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun relatif konstan, pemantauan tahun ini diklaim jauh lebih intensif berkat adanya penambahan personal dari dosen-dosen baru, termasuk formasi CPNS 2024. Selain mengawal wilayah Jawa Timur dengan sistem jemput bola ke belasan masjid, pihak kampus juga mewajibkan para mahasiswa profesi atau koas yang sedang berada di luar provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah untuk tetap siaga berkoordinasi dengan Dinas Peternakan setempat. Kalau tim pemeriksa relatif konstan, ada pun beberapa peningkatan mungkin tidak terlalu banyak karena memang jumlah mahasiswa kita student body rata-rata 1 tahun kurang lebih 900-an mahasiswa. Kami punya 800 mahasiswa sarjana dari 4 angkatan, kemudian 100 mahasiswa PPDH yang berjalan di gelombang itu, sehingga total sekitar 900-an mahasiswa. Relatif konstan dari tahun ke tahun, memang ada beberapa tambahan karena dosen, kami ada tambahan dosen juga, alhamdulillah. Kami ada dosen yang non-PNS baru, kemudian juga ada CPNS yang kemarin barusan bergabung tahun 2024, ya, sehingga itu juga menjadi tambahan bagi tim pemeriksa dari fakultas. Melalui pengawasan ketat sejak dari lapak penjualan hingga ke meja takmir masjid, diharapkan masyarakat dapat merayakan Idul Adha dengan penuh ketenangan, serta mendapatkan konsumsi daging kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal.